warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di podcast Sekolah Presiden, Prestatif, Islami, Disiplin, Enjoy, Allahu Akbar. Nah, ayah bunda sekalian, saat ini saya ada di segmen My Inspiration. Nah, di sini kita akan membahas orang-orang yang sangat menginspirasi dan tentunya akan menjadi inspirasi juga buat ayah bunda sekalian. Nah, kali ini saya akan mengulik kisah inspirasi dari salah satu guru yang sangat inspiratif di Sekolah Presiden ini. Beliau adalah Ustazah Fatkiatul Sumarningsih. Nah, beliau ini adalah guru kelas 1. Beliau berusia 29 tahun dan beliau ini adalah lulusan FKIP PGSD UMS. Nah, sebelum menjadi guru di Sekolah Presiden ini, beliau juga sudah berpengalaman di beberapa sekolah. Yang pertama, beliau mengajar di SD Negeri Karangtengah 2 Sukoharjo sebelum di SDIT ini. Selain itu, beliau juga pernah menjadi staf TU di MTS Al-Islam Turen Sukoharjo. Dan yang ketiga, beliau juga sebelumnya pernah mengajar di CB Bias Tonggolan Klaten. Nah, kita sambut saja beliau yang sudah ada di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Fathia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Anti. Ya, bagaimana kabarnya, Us? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, sangat semangat sekali ya. Iya. Bagaimana nih aktivitasnya? Apakah sudah mulai luring atau masih daring nih, Us? Untuk saat ini udah berjalan luring, tapi ada beberapa juga yang ikut daring. Jadi kita maksimalkan walaupun ada beberapa yang daring. Oke, Masya Allah ya. Alhamdulillah sudah kembali ke rutinitas awal, walaupun masih ada yang daring juga. Nah, yang ingin saya tahu pertama dari jenengan, Us, kenapa tertarik menjadi seorang guru? Kan ada tuh profesi yang lain gitu. Kenapa, Us? Untuk awal mulanya itu saya itu tidak ada ketertarikan untuk masuk ke guru. Jadi awalnya itu adalah dorongan dari orang tua, dan yang paling mendorong saya untuk menjadi guru itu adalah ibu saya sendiri. Beliau juga berprofesi sebagai guru, jadi di keluarga besar saya itu kebanyakan profesinya guru. Jadi saya dimotivasi untuk masuk guru PGSD. Dan akhirnya di awal-awal itu saya juga belum merasa mempunyai ketertarikan yang kuat untuk benar-benar menjadi guru. Tetapi setelah berjalan sekian lama, alhamdulillah saya mempunyai mempunyai tantangan tersendiri. Nah, untuk apa? Untuk menjadi seorang guru itu adalah bisa menginspirasi anak didiknya. Menjadi seorang guru itu adalah bisa memberikan yang terbaik untuk anak didiknya. Jadi saya termotivasi untuk benar-benar menjalankan profesi saya sebagai seorang guru. Seperti itu. Insya Allah ya. Jadi berawal dari keinginan orang tua dulu ya, sampai akhirnya mencintai dunia pendidikan ini sebagai guru tentunya. Nah, Ustazah, jenengan sebagai guru kelas 1, apakah ada kesulitan mengajar siswa-siswi kelas 1? Yang kita tahu ya bersama bahwa kelas 1 itu adalah fase peralihan, di mana mereka itu sebelumnya sangat lebih sibuk dengan permainan, kemudian masuk ke SD, akhirnya harus belajar lebih serius, lebih fokus dengan suasana yang mungkin berbeda. Apa sih kesulitannya? Ada nggak? Untuk kesulitan pastinya tentu ada ya, apalagi saya ini menjadi guru kelas 1 itu adalah yang pertama. Jadi dulu itu saya pernah mengajar itu di kelas 3, kelas 4 sama kelas 5. Jadi untuk pengalaman pertama ini mungkin emang ada beberapa kesulitan, dan apalagi ini di masa pandemi ya Ustazah. Jadi ini adalah hal yang pertama kali terjadi di dunia ini. Jadi untuk kesulitan, untuk kaget itu pasti ada, dan apalagi dengan kesibukan orang tua yang berbeda-beda, jadi kita pasti mengalami beberapa kendala teknis seperti pembelajaran dan lain sebagainya. Tapi saya di sini sebagai guru harus memaksimalkan, karena itu merupakan tanggung jawab sebagai guru dan merupakan akan kita pertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Insya Allah dengan kita selalu memberikan semangat kepada orang tua, kepada anak didik, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan lancar.
Insya Allah ya, walaupun pengalaman pertama ngajar di kelas 1 tapi sudah luar biasa sekali ya, totalitasnya seperti itu ya. Nah, dari semua kesulitan itu, ada cara khusus nggak Us? Untuk mungkin mengajarkan anak-anak kelas 1 terutama ya, mungkin dari sisi teknik mengajarnya atau pakai media atau seperti apa Us? Kalau untuk teknik khususnya, kita biasanya yang penting itu memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Jadi sesuai dengan materi dan tema yang sudah kita tentukan. Terus kemudian untuk trik khususnya itu biasanya kita membuat video pembelajaran. Jadi setiap pagi itu kita nge-share video pembelajaran di YouTube channel SDITIC. Kemudian nanti Ananda bisa mempelajari lewat YouTube tersebut dan nanti akhirnya bisa mengerjakan tugas-tugas yang sudah di-share oleh wali kelas. Nah, seperti itu. Kemudian selain itu juga kita biasanya menggunakan pendekatan komunikasi Ustazah. Jadi kita itu mengkomunikasikan bersama orang tua. Jadi misalnya ada siswa yang tidak aktif atau kurang aktif dan pembelajaran, kita biasanya WA secara pribadi. Jadi kita WA secara pribadi, kita tanyakan apakah kesulitan yang dihadapinya. Jadi nanti kita komunikasikan dan kita ambil jalan tengah atau solusinya seperti apa, seperti itu. Ya, luar biasa ya. Jadi lebih intens, kemudian pelayanannya, kemudian dari segi pengajarnya harus komunikatif, terutama dengan orang tuanya. Nah, di masa pandemi ini nih Us, pasti kan ada yang paling terasa perubahan dari sebelum adanya pandemi ini, kemudian sampai saat ini terus berlangsung. Apa sih yang terasa perubahannya tuh menurut jenengan apa? Masya Allah, luar biasa sekali ya perbedaannya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, biasanya kita yang untuk ustadzah terutama itu biasanya jam 3 ya, kita sudah di rumah, sudah membersamai keluarga. Nah, untuk masa pandemi ini kita kan waktunya itu tidak tertentu. Jadi kita dituntut 24 jam seperti itu Ustazah. Jadi karena kesibukan orang tua juga ya Ustazah, kita jadi tidak bisa memberikan patokan waktu. Jadi kita kan orang tua itu kan mempunyai kesibukan tersendiri. Ada yang bekerja sebagai guru, sebagai dokter ataupun sebagai tenaga pabrik. Nah, itu kita sesuaikan dengan jadwal mereka sehingga walaupun malam kita juga tetap harus memberikan kontribusi kita. Misalnya bertanya atau mengirimkan tugas, kita juga harus memberikan apresiasi seperti itu Ustazah. Jadi tidak bisa dipatok waktu gitu, seperti itu. Nah, dari penjelasan jenengan tadi sampai jenengan pernah mengalami gitu ya, atau dari masa pandemi ini sering mengalami harus melayani 24 jam jenengan katakan seperti itu ya. Nah, bagaimana jenengan caranya untuk menyikapi permasalahan itu? Adakah cara khusus atau bagaimana Us? Kalau untuk menyikapi kita kembali lagi ya, kita komunikasikan dengan baik-baik, secara baik-baik, terutama untuk wali murid. Jadi kita membangun komunikasi yang baik karena juga ini adalah masa peralihan dan dari TK ke SD ya Ustazah. Jadi kita itu harus membersamai orang tua untuk benar-benar memahami proses pembelajaran di SD itu seperti ini dan seperti ini, seperti itu. Terus kemudian untuk yang kesulitan lainnya, kita bisa memberikan motivasi kepada orang tua untuk membersamai Ananda di rumah dengan setulus hatinya. Jadi kita dengan adanya pandemi ini kita manfaatkan untuk membersamai Ananda di rumah, tetap semangat belajar walaupun belajarnya di rumah, seperti itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya ingin saya tahu ya, di masa pandemi ini kan kita sebagai guru terutama itu ya dituntut untuk bisa berinovasi terus supaya Ananda di rumah itu tidak bosan dengan pengajaran yang sama atau monoton gitu ya. Nah, bagaimana Anda itu
terus bisa menggali inovasi-inovasi baru. Sementara kan banyak keterbatasan dan sebagainya. Karena saya lihat Ustazah Fathia ini salah satu guru yang sangat up to date, inovatif sekali dalam pembelajaran. Ada tips khusus nggak sih, Us? Sebenarnya bukan saya saja ya Ustadzah, banyak sekali ustadzah yang lebih inovatif daripada saya. Ini cuma salah satu saja. Kemungkinan untuk lebih inovatif itu ustadzah yang lebih berpengalaman sepertinya ya. Kalau saya sendiri itu belajarnya secara otodidak ustadzah. Jadi karena tuntutan tuntutan untuk memberikan yang terbaik untuk Ananda. Jadi dengan belajar otodidak, alhamdulillah bisa menghasilkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, dan semoga juga bisa memberikan kontribusi dan tidak membosankan untuk Ananda di rumah. Nah, seperti itu. Dan juga untuk tipsnya, sebenarnya kita itu harus membuka wawasan kita Ustazah. Jadi tidak hanya menutup diri. Jadi kita harus selalu membuka wawasan dengan melihat perubahan zaman. Jadi kita bisa terus belajar dan belajar seperti itu. Oke, seperti moto jenengan ya, Yeah. terus belajar. Jadi walaupun sudah jadi guru, jangan pernah berhenti belajar gitu. Akan terus ada hal-hal baru yang bisa dipelajari seperti itu ya. Nah, selanjutnya nih Us, jenengan kan sudah berkeluarga nih. Nah, dengan semua kesibukan yang jenengan jalani setiap hari gitu ya, ada nggak sih Us protes dari keluarga, terutama mungkin dari anak, dari suami, itu ada nggak sih? Dan bagaimana cara Anda untuk menyikapi hal itu? Alhamdulillah, kalau untuk protes dari keluarga, alhamdulillah tidak ya, karena keluarga juga mendukung kalau saya ini berprofesi sebagai seorang guru, di mana saya harus benar-benar memaksimalkan profesi saya ini, karena emang harus memberikan yang terbaik gitu ya. Terus misalnya untuk keluarga, sebenarnya saya sendiri yang merasa bersalah Ustazah. Jadi saya ini agak sedikit merasa bersalah karena tidak bisa membersamai si kecil, terutama kan masih 3 tahun, jadi kurang gitu. Tapi alhamdulillah karena keluarga banyak yang mengasuh, jadi alhamdulillah masih bisa terhandle gitu, seperti itu. Terus kemudian untuk dari suami, alhamdulillah juga tidak ada yang protes dan masih memberikan dukungan dan semangatnya. Kita aja yang harus bisa pintar-pintar membagi waktu. Jadi di mana waktu untuk keluarga dan waktu untuk mengajar gitu, seperti itu. Jadi biasanya hari Minggu itu untuk keluarga pas waktu libur gitu. Kalau pas waktu belajar kita memaksimalkan untuk benar-benar mengajar semaksimal mungkin. Masya Allah ya. Jadi untuk sebagai guru tetap kita harus fokus mendidik, dan juga kita juga harus berikan waktu yang cukup untuk keluarga gitu ya. Nah, Masya Allah banyak sekali hal baru dan inspiratif sekali dari Ustazah Fathia ini. Nah, selanjutnya nih jenengan sebagai guru yang termasuk guru inovatif ya. Nah, jenengan pasti juga belajar banyak hal, terutama tentang teknologi. Di masa pandemi ini, kita dituntut untuk belajar hal-hal baru, terutama aplikasi baru yang mendukung untuk pendidikan. Pernah nggak sih jenengan itu terfikir gitu, suatu saat nanti profesi guru ini bisa jadi mungkin akan digantikan oleh teknologi, atau mungkin robot, atau teknologi canggih yang ada. Pernah nggak terfikir seperti itu? Mungkin kalau ada orang-orang yang hebat yang bisa membuat robot yang canggih, itu kemungkinan bisa ya Ustazah. Tapi di sini saya menekankan apabila diganti robot pun itu tidak secanggih apapun dan sepinter apapun robot itu mentransfer ilmu, tidak seperti Ustazah ataupun seorang guru. Jadi kalau guru itu kan kita mentransfer ilmu itu dengan rasa kasih sayangnya, dengan rasa kasih sayang, dengan
rasa penuh emosi dan kedekatannya itu dapat gitu ya. Kita memberikan contoh karakter yang baik. Nah, kita itu harus memberikan pengarahan kepada Ananda. Nah, di sini juga misalnya seorang ustadzah atau seorang guru apabila memberikan nasihat kepada muridnya atau anak didik, misalnya memberikan nasihat untuk selalu rajin sholat, selalu menunaikan puasa atau yang lain sebagainya. Nah, itu biasanya ustadzah atau guru tersebut sudah melakukannya. Nah, ini keterkaitan emosional ini yang membuat anak-anak didik jadi ikut seperti ustadzahnya gitu. Jadi sebagai teladan. Nah, itu tidak mudah untuk digantikan oleh apapun. Iya, bahkan tidak bisa gitu ya. Iya, apalagi dengan teknologi robot ya. Itu yang nggak punya rasa kasih sayang seperti itu. Ya, jadi mungkin kalau profesi yang lain itu tetap bisa digantikan. Tapi untuk profesi guru sendiri, nah kita sepakat nih bahwa tidak akan pernah bisa tergantikan ya, karena kita pakai emosional, kita punya rasa sayang, karena kita mendidik manusia untuk menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Dan itu tidak bisa digantikan dengan robot yang mereka sudah otomatis tidak punya hati gitu ya, tidak punya rasa. Walaupun secanggih apapun teknologi, tidak akan pernah bisa menggantikan ciptaannya Allah gitu ya, luar biasa. Benar sekali. Terutama guru. Nah, saran jenengan untuk ayah bunda di rumah, mungkin yang merasa kesulitan nih untuk mendidik putra-putrinya selama di rumah gitu, atau masih di rumah saat ini itu, apa sih saran jenengan yang mungkin ingin disampaikan, monggo? Saran saya untuk ayah bunda selalu belajar dan terus belajar karena untuk mendidik seorang anak itu tidak bisa instan ayah bunda. Jadi emang harus ada prosesnya. Jadi proses belajar bisa lewat parenting anak, kita bisa ikut seminar. Sekarang juga sudah banyak sekali seminar online. Jadi kita nggak usah pergi jauh-jauh, kita sudah pakai HP, sudah bisa melihat seminar parenting anak, cara mendidik anak. Dan juga ada banyak buku ustadzah, buku-buku parenting yang mendidik dengan sesuai dengan didikan Rasulullah, itu juga bagus. Kemudian juga ayah bunda bisa selalu memotivasi diri untuk selalu memberikan yang terbaik untuk Ananda. Jadi jangan memaksakan atau mentargetkan Ananda, tetapi dengan memotivasi diri terus, saya harus bisa untuk memberikan yang terbaik untuk Ananda. Insya Allah nanti akan terwujud gitu. Iya, luar biasa sekali ya, karena memang kita tahu bahwa tanggung jawab utama mendidik anak itu ada di pundak kedua orang tuanya gitu ya. Benar dan sekali. Kita dari sekolah dan para guru terutama itu hanya sebagai pembantu saja, pemudah gitu ya, memberikan informasi. Nah, terakhir nih sebelum di segmen penutup, ada yang ingin jenengan sampaikan, mungkin harapan untuk siswa-siswi jenengan di sini untuk di masa depan seperti apa? Harapan saya untuk siswa-siswi di masa depan yaitu menjadi generasi yang tangguh dan berakhlak mulia ya Allah. Terus kemudian menjadi manusia yang benar-benar bijaksana dalam menyikapi segala hal dan selalu semangat dan pantang menyerah dalam menggapai cita-cita, dan juga bisa menjadi pemimpin bangsa tentunya. Ya, Masya Allah, harapan yang sangat luar biasa gitu ya untuk putra-putri yang kita di sini. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di ujung nih Pembicaraan kita sudah sangat luar biasa tadi ya, sangat menginspiratif untuk ayah bunda. Mungkin sarannya dan kisah dari Ustazah Fathia ini bisa menjadi satu motivasi untuk ayah bunda dan juga para guru sekalian, bisa diambil, bisa dipelajari, mungkin bisa menginspirasi Anda semua di rumah. Nah, kepada Ustazah Fathia saya ucapkan terima kasih banyak sudah datang ke podcast Sekolah Presiden ini. Sama-sama, sudah menginspirasi kita semua di sini, dan semoga apa yang sudah jenengan sampaikan
bisa menginspirasi banyak orang. Kemudian untuk jenengan sendiri semoga tetap semangat, tetap inovatif gitu ya. Semoga tetap menjadi guru yang sangat inspiratif gitu ya, semakin maju ke depannya. Amin. Nah, di ujung saya juga ucapkan terima kasih kepada ayah bunda dan semua yang menyaksikan podcast kami di Sekolah Presiden ini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Jangan lupa juga untuk komen gitu ya. Nah, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Presiden, prestatif, Islami, disiplin, enjoy, Allahu Akbar.